Meminta Excel bahwa paketan dengan rekan saya. Kenalkan, nama saya Nikita Emanuela Kasaribu. Jadi di sini kami akan mewawancarai beberapa orang tentang kasus yang ada di Indonesia pada saat ini. Salah satunya adalah kasus intoleransi. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan intoleransi? Jadi, intoleransi adalah di mana seseorang tidak bisa menghargai perbedaan, baik dalam keyakinan, pendapat, maupun kebiasaan orang lain. Oke, ini dia videonya. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa Prodi Statistika tahun 2024 ingin mewawancarai kakak sebagai narasumber kami di proyek pendidikan kewarganegaraan mengenai kasus intoleransi. Perkenalkan, nama saya Nikita Emanuela Pasaribu dengan kakak Nurhayana Suskola. Dengan Naswa, Saya Adinda Mitriani. Perkenalkan, nama kakak Eniska Marina, biasa dipanggil Enis. Baik. Dan saya perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Fahri Hidayat Purba dari program studi S1 Teknik Elektro kelas C. Daniel Setiawaji dari Prodi S1 Manajemen. Saya Lauren Panya. Nama aku Dio Rizky, aku dari Manajemen 23. Perkenalkan, saya Gilang Kamalana dari Manajemen 23. Saya Muhammad Abdullah Fatoni, biasanya dipanggil Aziz. Nah, saya Naila Jessica, Naila dengan Cua. Saya Muhammad Al-Bukho, bisa dipanggil Koi. Ini nama saya Akif Kurniawan, saya dari Manajemen angkatan 2002. Saya Roman dari Proyek Hidayat Raya, Fakultas Pengadaan Koi. Saya Aziza Dianti Pamarani dari Statistika angkatan 2024. Tahu saya, intoleransi ini suatu kayak tidak menerima suatu perbedaan, Kak. Misalnya dalam agama atau debat segala macam gitu lah. Seorang itu tidak bisa menerima adanya suatu perbedaan, sehingga dia melakukan mungkin ada tindakan diskriminasi terhadap perbedaan yang lain gitu. Menurut saya, intoleransi itu adalah sikap yang dilepas alam yang tidak memiliki toleransi kepada sesamanya. Misalnya kayak ada orang yang berbeda ras dengan dia, dan dia itu tidak menganggap orang yang berbeda ras dengan dia itu kayak temennya, mungkin kayak bawahannya lah atau ya. Dari saya sendiri, intoleransi itu kayak semacam pengecualian dari toleransi. Kayak dia nggak melakukan sifat dari toleransi itu. Kalau menurut saya itu sih. menurut saya sendiri, intoleransi itu bisa disebut dengan sifat di mana kita tidak menghargai perbedaan antara satu pihak dengan pihak lain, atau kita bisa menjatuhkan pihak lain yang lebih rendah dari kita karena tidak sesuai dengan hal yang kita suka atau hal yang kita miliki. Toleransi itu adalah sikap seseorang yang tidak menghargai temannya dan tidak menghargai sesama budaya dan sukunya, dan tidak meyakini perbedaan sama. Intoleransi itu adalah sikap kita yang tidak bisa menghargai perbedaan orang lain, keyakinan, agama, budaya maupun Intoleransi menurut saya itu seperti kayak seorang siswa atau mahasiswa yang mengucilkan temannya atau pembulian terhadap suatu kelompok ataupun secara individu. Ya kayak misalnya dengan tindakan kekerasan atau pelecehan. Itu menurut saya. Intoleransi itu kan merupakan perlawanan dari toleransi. Toleransi kan menghargai perbedaan, menghormati orang lain. Nah, jadi intoleransi ini kebalikannya, yaitu sikap yang kita tidak menghargai perbedaan, tidak menghargai perbedaan. Pokoknya berlawanan dengan toleransi. Intoleransi itu menurut saya adalah sikap tidak menghargai akan perbedaan yang ada. Menurut aku intoleransi itu kayak yang kita tahu ya, intoleransi adalah lawan kata dari toleransi. Jadi menurut aku intoleransi itu adalah kondisi di mana saat orang-orang itu merasa dirinya paling tinggi gitu. Jadi dia memandang rendah sama orang lain. Yang saya tahu dari intoleransi, kan intoleransi itu berasal dari kata toleransi ya, kebalikan dari toleransi. Karena kita tahu kalau toleransi itu merupakan kita menghargai keberagaman yang ada di Indonesia tentunya. Nah, jadi kalau intoleransi berarti seseorang yang tidak menghargai ataupun sifat dari seseorang yang tidak menghargai adanya keberagaman. Itu sih paling simpel. Kasus intoleransi ya. Kalau bagi saya sendiri, intoleransi itu tidak adanya saling menghargai. Biasanya itu terjadi pada agama lebih banyaknya.
tetapi tidak menutup kemungkinan pada suku ataupun pada kelompok-kelompok pun kadang juga ada namanya intoleransi. Saya intoleransi itu tidak adanya sikap yang Kalau menurut saya intoleransi itu kayak tindakan atau perilaku yang nggak menghargai perbedaan satu sama lain, entah itu perbedaan suku atau ras atau agama. Intoleransi ya, intoleransi berarti sikap tidak toleransi, yang mana itu artinya merupakan sikap tidak menghargai atau menghormati perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, ras, budaya dan sebagainya. Baik, saya akan jawab. Menurut saya nih, intoleransi itu adalah sikap seseorang tidak mampu atau menghargai setiap perbedaan yang ada. Perbedaan ini baik itu perbedaan dari suku, ras, budaya, ataupun bahkan kekayaan dan gaya hidup yang pada saat ini tidak mendukung. Nah, kalau menurut saya intoleransi itu kan lawan kata dari toleransi. Toleransi itu adalah sikap dengan rasa. Nah, kalau menurut saya intoleransi adalah sikap kita tidak dengan rasa, tidak percaya diri atau tidak menghargai sesama orang lain. Misalnya kita mencemooh orang lain atau terutama di agama lah. Misalnya saya dengan agama orang lain itu tidak menghargai mereka. Nah, itu menurut saya sikap intoleransi. Kalau menurut yang ini, toleransi itu sikap seseorang yang tidak bisa mencari posisinya, kalau ini budaya Intoleransi itu adalah sikap tidak menghargai perbedaan, baik dalam agama, budaya, pendapat, atau bahkan pemikiran atau pandangan hidup. Itu bisa menimbulkan konflik, terus kepecahan antara sama ras, agama, terus bisa menghambat kemajuan kita untuk kedepannya gimana. Ya, baik, karena mungkin dia akan disempatkan perpecahan. Karena kita kan ibaratnya itu kan harus sebagai makhluk sosial kan, kita mencoba orang lain dan bersama gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang perpecahan itu, bagaimana kita bisa melakukan hubungan sosial itu yang baik? Ya, karena kita ini ya, kan kita ini hidupnya bersuku-suku rata-rata. Dan kita ini kayak Indonesia ini anggapannya satu. Kalau misalkan kita punya sifat intoleransi, kita pasti kayak ini tuh nggak sesuai kan sama dasar negara kita yang berbeda-beda tetapi tetap Karena intoleransi itu kan nggak menanamkan sifat atau sikap toleransi ya. Kan kita ketahui juga bahwa kita ini manusia yang hidupnya sosial, jadi membutuhkan toleransi. Jadi jika intoleransi itu nggak diterapkan, maka mungkin kita sebagai makhluk sosial ini tidak dapat berbagi sifat toleransi itu kepada sesama. Jadi kita nggak bisa membantu ataupun memberikan kasih kita sebagai toleransi terhadap sesama kita. Karena dengan adanya toleransi ini, kita tuh bisa mengakibatkan datangnya perpecahan seperti perundungan, atau misalnya dengan intoleransi ini dapat terjadi banyak perpecahan di antara satu ras atau satu kaum dengan kaum yang lainnya. Jadi tidak baik karena bisa menimbulkan Dari pribadi seseorang itu memandang rendah temannya, jadi bisa terjadi intoleransi tersebut. Itu karena memandang rendah bukan orang lain, seperti perbedaan warna kulit. Jadi nanti mereka dianya memandang rendah yang warna kulitnya berbeda gitu. karena intoleransi itu kan tidak bisa menghargai perbedaan soal. Maka kalau sikap kita itu cuma hanya bisa membuat perasaan antara kita juga. Karena hal itu suatu yang tidak baik itu karena tidak dibolehkan gitu loh. Jangan tidak sangat dilarang sekali oleh agama. Dilarang oleh agama sama juga dilarang oleh masyarakat, semuanya dibolehkan, Bang. Intoleransi sudah pasti itu tidak baik, karena intoleransi ini dapat memecah persatuan masyarakat, persatuan negara. Itu dapat terpecah dengan adanya sikap intoleransi. Nah, menurut saya dampak dari intoleransi itu dapat memicu konflik bahkan perpecahan.
dikategorikan tidak baik itu karena dia mengambil hak seseorang untuk berekspresi. Karena kita tahu sendiri kalau misalkan di lingkungan kampus aja itu kan ada banyak orang ya dari kalangan manapun, ada yang sukunya AB, yang agamanya AB seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bersikap intoleran itu bakal gimana ya bilangnya, merugikan salah satu kandidat gitu, salah satu pihak gitu. Karena kita tahu bahwa toleransi itu kan merupakan ya simpel lagi nih ya, toleransi itu merupakan sifat yang baik gitu kan. Nah kalau kebalikannya, ini kan intoleransi kan merupakan kebalikannya. Jadi otomatis kalau misalkan dia positif, kebalikannya menjadi negatif. Nah itu secara simpelnya. Namun kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memang beragam sekali, banyak sukunya, banyak bahasa segala macam. Jadi kalau misalkan tidak ada toleransi di antara kita, termasuk di Indonesia, itu tentunya akan menjadi sumber dari perpecahan sih gitu. Ya karena dalam misalnya tidak adanya toleransi, dalam artian di kelompok itu ada intoleransi, berarti kan tidak ada yang saling menghargai. Nah, hal itu bisa menyebabkan yang namanya kegaduhan. Karena bisa menyebabkan hubungan antara sesama. Kita di Indonesia kan, yang kayak banyak beragam budaya. Nah, kalau menurut saya sendiri, karena kan tadi kan dia tuh nggak bisa menghargai kan perbedaan itu. Jadi kayak ada juga bisa jadi orang egois gitu jadinya. Kalau dalam kalangan masyarakat itu ada yang namanya kehidupan bersosial ya. Dimana kalau kita tahu kehidupan bermasyarakat itu akan ada interaksi dan sosialisasi antara tiap individu di dalamnya. Nah, kalau misalnya dalam masyarakat tersebut ada toleransi, maka kehidupan bermasyarakat tersebut akan lancar dan juga damai-damai saja. Tetapi jika misalnya ada kasus intoleransi di dalamnya, maka itu bisa saja menimbulkan perselisihan, kacauan, bahkan sampai chaos. Karena dari perbedaan yang ada itu, Indonesia kan konsep beragam. Perbedaan yang ada itu bukan menjadi perpecahan bagi kita, justru perbedaan itu menyatukan kita. Tidak baik karena namanya aja sikap negatif atau sikap tidak toleransi atau tidak menghargai sama orang lain. Tentu itu tidak baik karena apa? Karena dapat menjadikan perpecahan antara masyarakat itu sendiri. Karena sikap intoleransi itu kan membedakan ya. Jadi mereka itu cenderung menjadi komunitas yang sama dengan mereka. Jadi komunitas yang tidak budaya itu komunitas yang berbeda yang juga akan dimunculkan. Jadi intoleransi itu tergolong dengan baik. Dapat menimbulkan konflik, juga perpecahan, terus juga dapat merusak keharmonisan masyarakat. Mungkin kurang pengetahuan sih Kak, mungkin kurang pendidikan, terus selalu berpikir hal-hal negatif juga. Kalau Bang itu saya bilang tadi kan berbeda. Dan di Indonesia kan plural kan, ini orangnya beragam gitu. Suku bangsanya juga banyak, mungkin ya perbedaan tadi itu menyebabkan adanya mungkin kalau misalnya kan ada juga orang yang punya jiwa egosentrisme gitu, yang punya merasa kalau misalnya suatu kelompok atau suku yang di dia itu lebih unggul daripada yang lain gitu, sehingga dia merasa yang lain itu tidak lebih baik dari dia, sehingga dia melakukan ibaratnya tindakan intoleransi dan gitu, menganggap kalau misalnya dia aja lebih baik sementara orang lain gitu. Mungkin penyebabnya itu bisa dari lingkungan, mungkin kayak dari lingkungan pertemanannya misalnya dia itu kayak punya temannya ini punya sikap intoleransi, jadi karena temannya ini punya sikap ini, dia juga keikut dari lingkungan sekitarnya yang mungkin ada beberapa sifat-sifat yang menjadikan intoleransi itu ada di lingkungannya. Bisa aja kayak misalnya kita tuh nggak sesuai nih pemikiran kita sama dia, atau misalnya kita melihat ini nih di bawah kita. Nah jadi salah satu orang yang intoleran tadi dia tuh menjatuhkan pihak tersebut. Penyebabnya itu yaitu perbedaan ras atau perbedaan agama. Dia merasa dia yang paling benar dan dia mau mendengarkan perbedaan lain. Zona itu
banyak faktornya, dari faktor agama sama pemahaman terhadap kayak lingkungan dia, saat dia berbaur sama orang yang tidak benar ataupun sama orang-orang yang memang intoleransinya rendah. Penyebab intoleransi yang terjadi di sekitar itu misalnya kesalahpahaman. Jadi ada dua kelompok mungkin itu bisa terjadi saling bermusuhan karena ada kesalahpahaman. Nah, bisa juga jadi perbedaan agama. Jadi ada suatu kelompok yang ini mengganggu agama tersebut. Nah, mereka ini tidak toleransi. Jadi itulah yang menyebabkan terjadi perpecahan itu. Penyebabnya itu seperti rasa keegoisan yang tinggi, terus kesadaran sosial kita juga yang kurang, kemudian juga merasa suku atau agama kita atau keyakinan kita tuh yang paling benar gitu dari antara yang lainnya. Toleransi mungkin kita bisa bahas dengan contoh dulu ya. Misalkan dari suatu agama tertentu itu bersikap lebih angkuh dibandingkan dengan agama yang lain. Maksudnya adalah dia mendiskriminasi agama lain karena merasa dirinya lebih tinggi. Nah, di kasus ini si agama yang satu itu dia mayoritas, Mbak. Jadi menurut aku sih mayoritas dan minoritas itu memegang peran yang penting sih. Kalau dia gimana ya, orang lebih intoleran saat mereka mementingkan hak mereka sendiri, di saat mereka lebih tinggi atau lebih banyak kan gitu. Jadi lebih karena mereka mayoritas, mereka pikir di minoritas ini tuh buang aja lah gitu. Faktor pendorongnya yang paling umum itu biasanya karena kurang kesadaran sih, karena kurang pemahaman juga. Jadi seseorang yang memang mereka merasa bahwa sukunya atau mungkin dirinya itu sudah paling perfect lah ibaratnya. Jadi mereka tidak menghargai adanya perbedaan yang lain gitu. Nah, itu merupakan salah satu intoleransi yang disebabkan karena mungkin mereka kurang pemahaman ataupun kesadaran dari diri mereka masing-masing. Terjadinya atau merasa paham bahwa yang dia anut itu lebih baik daripada yang lainnya. Jadi ia tuh tidak menghargai yang menganut agama lain atau suku lain gitu. Satu dia Kak, terus jadi karena konflik terhadap suatu suku misalnya kan bisa juga salah satu pemicu atau terhadap agamanya sendiri itu kan bisa memicu adanya perpecahan antara hubungan masyarakat. Faktornya itu berarti balik lagi ya, itu tuh kayak keegoisan orang itu, terus ada kurangnya rasa empati orang, mungkin bisa jadi gitu. Pertama yaitu perbedaan. Ini bisa dibilang faktor yang menyebabkan ataupun tidak, karena ini akan juga dijelaskan pada faktor kedua. Faktor perbedaan itu merupakan jalan batunya di mana orang bisa melakukan intoleransi. Yang kedua ialah kesadaran akan toleransi itu sendiri. Nah, orang yang kurang kesadaran akan toleransi, maka dia bisa melakukan sikap atau tindakan intoleransi. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, maka disitulah dia dapat menyalurkan sikapnya tersebut atau menampakkan sikapnya yang intoleransi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, mau itu perbedaan ras, itu budaya, itu bahkan agama. Sehingga ya itu saya rasa merupakan faktor yang bisa didiskusikan. Untuk penyebabnya ya karena perbedaan itu nih, yang tadi ada budaya, ada suku ataupun kepercayaan yang berbeda-beda, itu bisa makin perbedaan. Karena biasanya seorang yang masih toleran ini cenderung memiliki sifat yang gimana ya, yaitu merasa dirinya yang paling benar dari suku yang lain atau suku yang lain. Sehingga ketika dia melihat bahwa ada perbedaan orang yang berbeda dengan dia mikirnya bahwa ini adalah sebuah ancaman bagi dia. Kalau penyebab terjadinya intoleransi terutama biasanya anak muda ya. Biasanya itu terutama yaitu pergaulan mereka. Biasanya mereka tidak terdidik dengan baik. Terus yang kedua yaitu dari keluarga mereka. Nah, keluarga mereka juga kadang tidak mengajarkan tentang toleransi sama orang lain atau saling menghargai. Nah, biasanya yang dua itu sih. Kurangnya karena ini bisa mendapat ilmu mengetahui ada berbagai macam agama.
sehingga kita bisa mengetahui kalau di Indonesia itu banyak perbedaan, dan cuma ada satu jenis suku, satu jenis agama, dan satu jenis budaya gitu. Kalau penyebabnya itu mungkin karena kurangnya pemahaman, terus juga rendahnya pendidikan. Terus selain itu menurut aku juga pengaruh lingkungan dan media sosial itu sangat berpengaruh. Kadang itu juga dapat memprovokasi kita untuk melakukan hal-hal intoleransi. Dari saya mungkin penambahan pengetahuan, terus menerima perbedaan kita, terus bisa menjadi contoh atau teladan untuk orang-orang lain. Sangat-sangat gitu ya, karena memang kalau misalnya kadang kan yang menyebabkan orang intoleransi itu karena misalnya tadi mereka tidak tahu sebenarnya perbedaan itu sebenarnya bukan jelek, sebenarnya perbedaan itu adalah hal yang baik gitu kan. Jadi mungkin menurut saya ya pendidikan itu sangat membantu kalau bisa menurunkan angka intoleransi kita. Kalau dengan kesadaran sosial mah? Kalau kesadaran sosial itu ya balik ke diri pribadi aja lah gitu kan. Ketika dia sudah tahu misalnya kalau misalnya perbedaan itu tidak berdampak buruk, ya mungkin kesadaran sosialnya untuk hidup bersama dengan kelompok lain itu lebih tinggi. Menurut saya ya, kalau misalkan solusi, itu mungkin kita bisa memilah perkembangan. Jadi kita harus mencari juga teman-teman yang kayak misalkan mengajak kita untuk kebaikan, dan juga kita tuh harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita dan sekitar kita. Kalau di lingkungan pendidikan mungkin kita bisa menerapkan ilmu materi dari pendidikan kewarganegaraan ya kan. Gimana sih caranya untuk menanamkan toleransi dan kita hilangkan sifat intoleransi, tapi kita nanamkan toleransi dari pendidikan mata kewarganegaraan. Karena itu kesadaran sosial itu gimana sih? Kalau kesadaran sosial mungkin kita bisa saling mengingatkan ataupun saling menegur. Misalnya jika ada sesama kita yang tidak menerapkan toleransi, tetapi dia menerapkan intoleransi itu, mungkin kita saling bisa mengingatkan bahwasanya kita harus mengubah sifat intoleransi tersebut. Sejauh ini pendidikan dan kesadaran sosial untuk mengurangi kasus intoleransi itu dapat dimiliki jika seseorang tersebut sudah bisa mengetahui apa saja yang bisa dihargai oleh dia dan tidak dihargainya. Kalau misalnya dia belum memiliki kesadaran untuk berkehidupan berbangsa, dia bisa saja tetap melakukan sifat-sifat intoleransi. Yang diperlukan oleh kesadaran sosial itu ya kita memiliki kesadaran diri untuk menganggap semuanya perbedaan itu adalah hal yang tidak perlu dijatuhkan. Mungkin dari pendidikan itu sendiri dari contohnya untuk anak SD bisa guru-guru bisa mengajarkan tentang toleransi di dalam pelajaran. Tentunya itu mengajarkan kepada anak murid bagaimana cara bertoleransi kepada sesama muridnya, agar saling membantu dan saling tolong menolong sesama kawan dan saling menghormati antara yang di luar. Kalau di kesadaran sosial di masyarakat, untuk di masyarakat harus menerapkan. Jadi salah satu caranya itu ya contohnya itu ada di Pancasila nomor ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa menghargai agama sesama antar manusia. Kan kita banyak perbedaan suku, ras, budaya, etnis. Situ kita bisa menghargai perbedaan. Jauhin soal penting untuk menyebarkan ilmu mengenai toleransi dan intoleransi. Pengetahuan kita bahwa intoleransi itu memang sangat penting untuk kehidupan. Bella, sini pendidikan itu kita diajarkan tentang nilai-nilai toleransi dan diajarkan untuk menjauhi semua kasus-kasus yang berhubungan dengan intoleransi. Bella di bidang masyarakat itu kita harus mengasah soft skill kita agar kita bisa menghargai suatu suku, agama dan bangsa. Pendidikan itu sangat berpengaruh ya untuk
terhadap intoleransi. Jadi kita tuh dari SD dari TK tuh sudah diajarkan tentang toleransi. Nah, jadi jika kita pendidikan ini walaupun kita sudah kuliah kan kita juga diajarkan tentang toleransi. Jadi orang berpendidikan itu pasti lebih kuat sikap toleransinya. Menurut saya cukup jauh ya pengaruhnya atau dampak itu, karena pendidikan itu pasti kan mengajarkan kita tentang sikap, perilaku, gimana sih kita menghargai perbedaan yang ada di Indonesia ini, apalagi kita kan beragam gitu. Terus untuk kesadaran sosial sendiri itu juga penting karena itu berasal dari diri kita sendiri. Sehingga dari individu kita sendiri itu harus muncul yang namanya sikap untuk menghargai perbedaan agar kita semua itu tidak memicu adanya perpecahan karena kita yang beragam ini. Dan masyarakat tentu banget. Mungkin kalau pendidikan itu kita udah tahu sendiri lah ya, dari SD udah kita diajarkan toleransi terhadap sesama dan lain-lain. Nah, yang kurang di sini adalah kesadaran masyarakat akan hal itu. Karena kayak kita lihat sendiri di masa sekarang ini, orang-orang tuh mati banget nanti sama pihak-pihak lain, nanti sama orang lain seperti itu. Jadi kalau lah dari kita sendiri kita udah sadar kalau intoleransi itu nggak baik atau membenahi diri kita sendiri jadi lebih toleran, itu bakal merubah banget sih, bakal berpengaruh banget buat kehidupan kita. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan salah satu penyebab dari intoleransi itu kan karena dianya kurang pemahaman ya. Jadi kalau misalkan ada pendidikan ataupun sekolah berarti gitu. Nah, di sekolah kan kita belajar kayak PKN, kita belajar juga mungkin agama. Nah, itu kan merupakan sebuah pemahaman yang akan diberikan dari guru ke kita ibaratnya gitu ya. Jadi kita akan terlatih gitu loh. Jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu, oh ternyata di Indonesia ini banyak nih keberagamannya. Oh ternyata intoleransi itu tidak boleh, dan ternyata kita sebagai warga negara yang memang beragam itu memang harusnya bertoleransi terhadap semuanya, mulai dari agamanya ataupun sukunya, rasnya, segala macam. Jadi menurut saya kalau misalkan memang kesadaran sosial tadi dapat ditimbulkan dari salah satunya dari pemahaman ataupun sekolah tadi itu. Sangat membantu. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui ini di Indonesia ini kesadaran kita ini masih sangat minim. Contohnya sampah pun juga masyarakat Indonesia ini masih sangat minim tentang sampah. Jadi dengan adanya pendidikan ataupun sosialisasi tentang pentingnya toleransi itu sangat membantu dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman ataupun tindakan saling tidak menghormati. Pastinya ya, karena dalam pendidikan kita juga diajarkan toleransi antara umat beragama. Karena di Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, beragam suku budaya. Jadi itu sangat pengaruh meredakan intoleransinya itu. Kalau menurut saya pribadi, iya sih Kak. Karena dari situ kan masyarakat bisa dibimbing kalau ini intoleransi ini nggak bagus loh buat antar kita sama gitu. Sebenarnya kasus intoleransi itu terjadi karena tadi saya dalam bilang kurangnya kesadaran kan. Nah, dengan adanya kesadaran di individu yang bisa menahan dia untuk tidak bersikap toleransi atau membuat dia bisa menjadi lebih menghargai perbedaan, itu tentu dapat mencegah dia untuk melakukan tindakan intoleransi, bukan? Nah, di situ juga lah masuk peran pendidikan yang dapat membentuk, membenahi bagaimana seseorang dapat meningkatkan kesadaran sosialnya, bagaimana dia bisa meningkatkan kesadaran akan toleransi. Mungkin dalam pendidikan kan, dari pendidikan lah kita mendapatkan bekal wawasan tentang perilaku ataupun nilai-nilai lainnya yang membuat kita tahu apa sih sebenarnya dan bagaimana toleransi yang dapat diterapkan dan bagaimana kita menyikapinya sehingga kita dapat berdampingan atau kesamaan dengan berbagai beragama yang ada di Indonesia. Jadi lewat pendidikan itulah kita bisa untuk menyikapi hal-hal yang jadi pada contohnya saja dia kita mahasiswa baru, kita punya tempat baru dari berbagai macam daerah yang ada, berbagai suku yang ada, berbagai macam daerah mulai dari Aceh, Papua. Terus kita lihat nih teman kita ada yang berbeda dengan kita. Misalnya ini yang realistis saja ya, kita lihat warna kulitnya beda atau rambutnya beda dari kita. Jika kita lihat itu, jangan kita anggap
Kenapa dia begitu berbeda dari kita? Dan jadikan itu perbedaan, tetapi jadikan perbedaan itu sebagai pemersatu kita. Cara itu tentu sangat bisa mengurangi, terutama yaitu pendidikan. Yang kita sejak dari SD juga pasti sudah diajarkan tentang pendidikan, tentang menjaga sikap sama orang. Nah tentunya dari kecil kita sampai dewasa kita harus tetap menjaga tentang toleransi itu sendiri. Nah yang kedua yaitu kesadaran kita. Nah balik lagi tentang kesadaran, terutama kita walaupun sudah diberikan pendidikan, biasanya ada beberapa orang tidak memiliki kesadaran tentang toleransi. Nah itu harus dari diri kita sendiri untuk menjaga kesadaran tentang toleransi itu sendiri. Pendidikan itu memberikan pemahaman tentang adanya perbedaan suku, perbedaan ras, dan perbedaan budaya yang tiap agama, tiap agama mengajarkan. Kalau kebanyakan tidak ada perbedaannya dari anak-anak buat sikapkan seperti itu. Pendidikan dan kesadaran sosial itu pastinya berperan banget ya. Untuk pendidikan mungkin kita dapat belajar memahami perbedaan. Terus untuk kesadaran sosial mungkin bisa mendorong kita untuk lebih peduli dan menghormati orang lain.